Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Musim kemarau justru menjadi berkah bagi perajin bata merah di Tasikmalaya. Misteri mayat dalam karung di Sungai Cipinaha, Kabupaten Tasikmalaya mulai terkuak. Korban adalah seorang wanita berusia sekitar 60 tahun hingga 70 tahun. Arus kendaraan di ruas tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta hari Senin terpantau padat. Kepadatan kendaraan terjadi dari arah Bandung menuju Jakarta. Sebanyak 14 remaja usia sekolah ditangkap polisi saat hendak tawuran. Bersama para pelaku, polisi menyita 8 buah senjata tajam dengan berbagai bentuk dan ukuran. 14 remaja usia sekolah ini digelandang polisi ke Mapolsek Pamanuka di Kabupaten Subang. Mereka ditangkap atas laporan warga pada Senin dini hari yang resah dengan ulah mereka berkonvoi di ruas Pantura sambil membawa senjata tajam. Diduga para pelaku hendak tawuran dengan kelompok lain di lokasi yang telah disepakati. Karena sebagian besar masih di bawah umur, polisi hanya melakukan pembinaan dan memanggil para orang tua. Setelah dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan, ke-14 remaja usia sekolah yang ditangkap dikembalikan ke rumah orang tuanya masing-masing. Kami dari Polsek Pamanukan mengamankan 14 anak dengan 8 senjata tajam yang berbeda. Ini patut diduga anak-anak itu akan melakukan tawuran. Kami melaksanakan mengamankan anak-anak itu, kemudian melanjutkan pembinaan kepada anak-anak tersebut dengan memberikan pembinaan, kemudian membuat surat pernyataan dan untuk melaksanakan sungkeman kepada orang tuanya untuk meminta maaf. Informasi berikutnya, misteri mayat dalam karung di Sungai Cipinaha, Kabupaten Tasikmalaya mulai terkuak. Korban adalah seorang wanita berusia sekitar 60 tahun hingga 70 tahun. Jasadnya sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Tangis keluarga jadi duka terperih atas kematian kerabat mereka yang begitu tragis. Keluarga menyambut kedatangan jenazah untuk disemayamkan di Gereja Kristen Pasundan. Sungguh tak ada yang mengira jika korban adalah sosok mayat yang terbungkus karung yang ditemukan di Sungai Cipinaha, Kabupaten Tasikmalaya. Hasil pemeriksaan forensik, korban adalah wanita berusia sekitar 60 sampai 70 tahun. Korban juga dilaporkan hilang oleh keluarga. Memang dari hasil otopsi yang baru saja selesai dilaksanakan, kemudian disamakan dengan tanda-tanda atau ciri-ciri fisik ataupun memang biologis daripada korban, ada kesamaan daripada orang yang hilang 2 atau 3 hari ke belakang di Tasikmalaya. Kondisi korban yang membusuk hingga sulit dikenali diperkirakan jika kematiannya sudah terjadi sejak 3 hari sebelum ditemukan pada Minggu siang. Pada tubuhnya juga terdapat sejumlah luka. Kemudian yang kedua, secara pemeriksaan maupun juga ya itu luka-luka memang kita temukan, tapi belum bisa saya sampaikan secara detail saat ini. Pertama kali warga Jatiwaras sebenarnya sudah menemukan sebuah karung di Sungai Cipinaha sejak hari Jumat. Mereka membiarkannya sebab mengira jika itu adalah sampah kepala kambing karena terlihat helaian rambut. Namun saat dicek, mereka terkejut karena isinya jasad manusia. Polisi masih memburu pelakunya karena diduga kuat adalah korban kejahatan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. 7 orang pelaku yang merupakan jaringan dukun pengganda uang diciduk Polres Sukabumi Kota. Dari tangan mereka, polisi menyita uang mainan yang ada di dalam kotak besar serta uang dolar palsu. Sebanyak 7 pelaku dengan modus mampu menggandakan uang diciduk Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukabumi Kota.
Selain 7 pelaku, polisi juga menyita uang mainan yang tersimpan di dalam kotak besar sebanyak 2 kotak, serta uang dolar palsu. Modus penipuan ini menawarkan jasa bisa menggandakan uang dan mengaku sebagai dukun pengganda uang. Namun ternyata uang yang digandakan hanya uang mainan. Para pelaku diperkirakan menggasak uang 1 miliar rupiah dari 2 korban dan akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat atau 10 miliar rupiah. Karena merasa tertipu oleh para pelaku, kemudian korban melapor ke polisi. Modus berpura-pura sebagai ustadz yang bisa menggandakan uang sebanyak 10 kali lipat kepada korban dan harus membayar uang administrasi penggantian seri terlebih dahulu. Total hasil para pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu sebesar 850 juta rupiah. Akibat tipu-tipu ini, ketujuh pelaku diancam pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi.